Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan hari ini kita akan bahas mengenai politik US yang sudah semakin mendekat ke pemilu. Ya, buat lo yang nggak tahu, di November nanti akan mulai nih semua ya pemilu di US. Ya, jadi semakin dekat ya. Nah, tetapi pemilu kali ini menurut gue cenderung berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena lo bisa lihat sendiri, di pemilu kali ini para calon presidennya yaitu Kamala Harris yang menggantikan Joe Biden dan juga Donald Trump berusaha untuk terlihat pro kripto dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, kripto ini cenderung dianggap niche, ya nggak ada yang terlalu peduli, nggak ada yang berusaha untuk terlihat pro terhadap kripto. Tapi di kali ini berbeda. Jadi pemilu kali ini mungkin akan spesial pakai telur ya. Nah, sebelum kita mulai, gue ingin mengucapkan dulu selamat hari kemerdekaan ya, Dirgahayu Indonesia yang ke-79. Wow, ya 79. Luar biasa ya, dan harapan gue apa? Jangan cuma Indonesia yang merdeka, tapi gue harap semua subscriber gue juga bisa merdeka secara finansial dari kripto atau ya dari investment apapun juga ya. Nah, ngomongin soal kemerdekaan Indonesia, L-Bank sedang ada event ya, ini event khusus dengan TCI. Jadi nanti selain dari data dan fakta yang akan diberikan oleh TCI, ada juga special event yang bisa kalian ikuti. Tapi ntar ya, kita fokus dulu ke pembelajaran dulu ya, data dan fakta dulu. Nanti nih di belakangan kita bahasnya ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, Kamala Harris ini seperti apa sih kebijakannya? Ya, kalau menurut gua sih gini, kalau lu tiba-tiba harus ngegantiin orang di menit-menit terakhir ya, udah mulai debat tuh, ya udah mulai ada debat presiden dan seterusnya, tiba-tiba lu harus gantiin di tengah-tengah, ya itu otomatis akan mengikuti ya yang sebelumnya, ya, Joe Biden gitu. Bahkan udah mulai keluar nih, Kamala Harris kemungkinan besar akan tetap melakukan crypto crackdown ya, seperti masa-masa di Joe Biden. Nah, Joe Biden tuh dari 2021 ya menjadi presiden di US sampai sekarang technically speaking. Dia itu berarti di daerah sini ya, daerah ya sinilah, sekitar sini. Nah, dari 2021 sini sampai sekarang. Nah, buat lo yang mungkin di sini ya, Bang, ya not bad lah, Bang. Tapi kalau lo ingat di masa-masa bear market ini, SEC banyak sekali mengerjai proyek-proyek kripto seperti ya Ripple, ya itu udah paling sering ya. Ripple tuh udah kayak bulan-bulanan SEC lah. Lalu Coinbase disu, Binance disu, yang Winklevoss tuh apa itu? Aduh gue lupa satu lagi itu, yang punya Winklevoss Twin. Itu juga disu, semua disu ya. Nah itu jadi menurut gue sih di masa-masa Joe Biden ini tidak friendly terhadap kripto. Ya kalau Kamala Harris kepilih, ya kalau gue sih nggak akan jauh-jauh lah. Ya akan mirip kayak Joe Biden menurut gue. Begitu. Jadi ya kalau menurut gue sih lebih gampang, lebih enak kalau si Trump yang kepilih. Karena gini, Trump itu Republican ya, seperti yang kita bisa lihat, yang strongly supportive terhadap kripto ya, ini adalah politician yang melihat kripto itu seperti apa. Kalau yang strongly supportive itu rata-rata Republican ya, seperti ya Cynthia Lummis, ini udah sering banget kita dengar lah ya, Cynthia Lummis, lalu Donald Trump ya, itu rata-rata adalah Republican. Lo bisa cari rata-rata partinya tuh Republican yang pro kripto, walaupun nggak semua ya, ada juga beberapa Demokrat ya. Dan kalau yang anti kripto rata-rata ya Demokrat, lo bisa lihat sendiri. Termasuk bosnya nih si Joe Biden ya, against begitu. Elizabeth Warren juga, ini paling terkenal ya, paling anti kripto. Ya jadi begitu. Kalau gua sih simpelnya semoga yang menang Trump ya, atau yang penting jangan Demokrat deh. Nah Demokrat terakhir berantakan banget lah ya, berantakan banget, banyak banget kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan untuk kripto. Oke, itu mungkin simpelnya ya. Jadi seperti itu, dan mungkin yang harus gue ingatkan, andaikan pun sampai Trump kepilih ya menjadi presiden, jangan sampai kita begini nih. Wah, Trump kayaknya Wah, Trump nih udah nunggu diumumin nih ya, kita tunggu jaga lilin. Jangan, karena sering kali terjadi buying the rumor and selling the news ya. ETF spot, wah bang, gara-gara ETF spot nih ngepump ya, waktu nge-live pasti banyak yang beli. Ini waktu live nih, ETF spotnya live malah ngedam ya. Waktu halving nih di April 2020, lower high, lanjut lagi turun. Gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jangan mencoba untuk timing the market ya. Tugas kita adalah bereaksi terhadap market dan DCA. Lagi-lagi DCA is king. Nah, DCA-nya di mana? Lo boleh pertimbangkan di L-Bank.
Seperti gue bilang tadi ya, L-Bank ini sedang ada event khusus dengan TCI ya. Jadi kalau lihat di sini di L-Bank tuh nggak ada yang ini, nggak yang kalau langsung masuk ke L-Bank nggak ada event wah 17 Agustus gitu ya atau Dirgahayu 79 nggak ada. Ini adalah event khusus dengan TCI begitu. Jadi buat lo yang pengen ikut, silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah. Nah, jadi langsung aja kita bahas di sini ya. Berlangsung di tanggal 12 Agustus sampai tanggal 22 Agustus. Ada dua jenis. Yang pertama adalah hadiah pengisian dana untuk pengguna baru. Jadi buat lo yang belum punya akun di L-Bank bisa menggunakan link reflektor di bawah. Kalau lo deposit 100 USDT, lo akan masuk ke akun future sebesar 50 USD dalam bentuk future bonus yang lo bisa pakai untuk trading gitu. Kalau lo deposit 300 USDT ya akan ada tambahan 150 USD dalam bentuk future bonus. Dan ini bisa digabungin. Jadi kalau misalkan lo masukin 400 ya berarti dapat berapa? 50 tambah 150 alias tambah 200 USD dalam bentuk futures bonus. Ya, jadi bisa membantu untuk tambahan margin buat lo ya. Next, ada juga hadiah perdagangan kontrak untuk pengguna baru. Jadi sekali lagi ini semua eventnya untuk pengguna baru. Trading future dengan volume 10.000 USD akan mendapatkan 10 USD dalam bentuk future bonus. 50.000 USD akan mendapatkan 50 USD dalam bentuk future bonus. 200.000 dapat 100, 500.000 dapat 200 dan 1 juta USD mendapatkan 400 USD dalam bentuk future bonus. Yaitu event untuk Dirgahayu 79 ya. Itu specifically untuk yang menggunakan link reflektor di bawah. Jadi buat lo yang nggak tahu ya di TCI itu kita nggak ada grup sinyal, nggak ada konten berbayar khusus cuma buat VIP, nggak ada ya. Semua itu kita berikan secara gratis. Ya, jadi salah satu cara untuk TCI bisa survive adalah dengan cara ya kita partner up dengan berbagai macam exchanger. Jadi ya biar lu nggak rugi juga. Jadi lu nggak perlu bayar apa-apa ke kita. Bahkan lu bisa mendapatkan ekstra ekstra keuntungan dengan menggunakan link referral kita. Karena seringkali exchanger ada kerjasama spesial dengan kita sehingga lu bisa mendapatkan ekstra ekstra bonus ya kalau lu menggunakan link referral kita gitu ya. Jadi kalau buat lo yang tertarik untuk membantu TCI ya bisa dengan ini salah satu caranya. Selain dari bantu viralkan TCI ya. Oke, selanjutnya di L-Bank ada apa aja sih yang kita bisa lakukan? Yang pertama di sini kita ada berbagai macam event-event ya, ada berbagai macam feature-feature di sini. Seperti kalau kita di sini ya, ini Sato nih ya. Jadi akan ada listing-listing token-token baru. Satunya Sato nih. Sato mau dijual ya, mau dijual di L-Bank. Nah, di sini kita ada trade to share ya, di mana kita ada price pool sebesar 10.000 USDT in Sato ya. Nah, jadi ini berlaku dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Lalu ada juga ini ada event yang apa nih? Ubu ya. Lalu ada banyak lagi lah berbagai macam hal. Nah, selain dari itu juga tentunya kita bisa melakukan hal-hal yang normal lah ya. Seperti contohnya kita bisa beli kripto ya. Kita bisa beli kripto dengan spot ya. Dan juga di sini ada grid dan juga copy trading. Nah, kita akan bahas dulu mengenai copy trading ya. Jadi untuk copy trading ini tentunya menurut gua cocok banget buat orang yang mungkin gini nih ya. Bang, oke, gua udah DCA murni nih. Gua udah coba belajar TA dan seterusnya tapi pusing bang. Gua ujung-ujungnya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Nah, ada nggak sih bang ya tempat kita bisa mengcopy aja deh orang-orang yang kita bisa lihat ya hasil tradingnya seperti apa. Nah, ini bisa ya, lo bisa tinggal masuk ke L-Bank, lo bisa masuk ke trader top dia atau mau ke semua pedagang boleh, tapi lo bisa tinggal pilih mau apa nih, pengen ROI tertinggi, profit tertinggi, lalu juga profit pengikut terbesar dan seterusnya. Ya, jadi bisa lo pilih yang sesuai dengan risk profile lo masing-masing begitu ya. Nah, di sini tentunya ada berbagai macam jenis ya, dan itu bisa lu ikutin sesuai dengan ya seperti gue bilang tadi ya, sesuai dengan risk profile lu masing-masing gitu ya. Kita ambil contoh di sini deh yang ROI tertinggi ya, namanya online ya, lucu juga. Nah, kita bisa di sini PNL dia itu berapa nih tadi, 17% seingat gue ya. Nah, lu bisa cek ya dia si drawdownnya berapa besar gitu, win rate-nya berapa besar dan seterusnya begitu. Nah, ini penting kenapa, kayak misalkan gini, aduh bang, gua jantung gua nggak kuat nih kalau misalkan ngelihat porto gua minus lebih dari 10%. Lalu cari yang drawdownnya nggak sampai segitu gitu. Nah, di sini contoh dia 6,93% begitu. Nah, kalau mungkin lu ada yang nyari, enggak bang, gua nggak apa-apa drawdown masih siap. Tapi yang penting win rate-nya jangan kecil bang, gue pengen win rate-nya 80%. Nah, lu bisa cari mana yang win rate-nya cocok buat lu.
atau lu pengen yang wah nggak apa-apa bang, gua siap mau win rate ini throwdown besar pun nggak apa-apa, yang penting PNL-nya gede. Nah itu baik lagi tergantung ke lu masing-masing. Tapi intinya lu bisa pelajari nih ya, lu bisa pelajari trader yang lu follow, mana yang cocok buat lu begitu. Itu untuk copy trading ya. Dan selain itu juga untuk copy trading ini mereka sedang ada event ya, ada event juga di sini di mana eksklusif untuk new copy traders ya. Jadi buat lu yang baru belum pernah pakai sistem copy trading dari L-Bank ya, ada event di mana lo bisa mendapatkan 50 USDT plus $5 futures bonus. Wow ya. L-Bank ini memang penuh dengan apa ya? Penuh dengan surprises ya. Nah, event pertama ya, lo bisa earn 5 USDT on your first trade ya. Jadi saat lo melakukan copy trade pertama, any copy trade transaction akan bisa mendapatkan $5 futures bonus ya, seperti yang tadi nih, event yang kayak di sini. Lo bisa mendapatkan futures bonus yang lo bisa pakai untuk extra margin ya. Nah, selanjutnya kedua, ini adalah kita bisa enjoy up to 50 USDT loss coverage ya. Jadi di first copy trade kita, kalau sampai closing results-nya itu loss, nah lu punya kesannya ini ya, ada backup sampai 50 USDT gitu. Jadi kalau misalkan lu minus, aduh ternyata bang gue minus $5, nah ngurangnya jadi 45 dan seterusnya begitu ya. Jadi buat lu yang pengen pakai copy trade-nya silakan bisa menggunakan si event ini karena ini sampai tanggal 9 September. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan selain itu juga tentunya ada berbagai macam hal juga seperti airdrop ya. Kali ini enak ya. Zaman gua dulu pertama kali airdrop itu harus cari-cari sendiri. Dan sering kali nggak dibayar gitu. Waduh ini gua udah ikutin segala macam. Oh enggak, belum ada bukti Pak. Atau kacau lah zaman dulu tuh ya. Nah zaman sekarang jauh lebih gampang. Untuk para airdropper zaman sekarang tuh sudah dimanjakan dengan exchanger yang seperti L-Bank di sini. Di mana lo bisa tinggal ikutin aja event yang sedang berjalan gitu. Di sini ada seperti Era of Explorers Token dan seterusnya. Kemarin ini si Sato udah selesai nih untuk airdropnya. Nah, jadi jangan ini ya, jangan jangan memandang airdrop sebelah mata karena gue pribadi udah sering banget dengar ada orang, ya bener sih bang, airdrop tuh gak semua berhasil. Kadang-kadang ya kecil banget, kadang-kadang gak kemana-mana. Tapi kalau sekalinya pas bang, belasan juta, puluhan juta dikantongin bang. Bener, bener. Itu gue sering lihat terjadi. Jadi, dan bahkan buat lo yang gak tahu, dulu tuh ada kayak ini ya, buat lo ngecek captcha yang kayak cuma klik-klik yang I'm not a robot gitu ya. Lo dibayar pakai Bitcoin zaman dulu ya. Jadi sekali lagi ya jangan remehkan airdrop. Buat lo yang tertarik untuk mengikuti airdrop di L-Bank silakan bisa pakai di sini ya. Dan juga di sini ya ada berbagai macam hal-hal yang lo bisa ikutin. Mereka suka ada event-event tertentu yang lo bisa manfaatkan begitu. Jadi buat lo yang belum punya L-Bank atau belum punya akun L-Bank silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah karena sekali lagi sedang ada event khusus ya di mana kita bisa mendapatkan ekstra futures ini ya, ada futures bonus yang akan bisa menambah margin lo supaya nggak gampang kena liquid begitu ya. Simpelnya lo bisa pakai tapi bukan untuk di WD ya, tapi bisa lo pakai untuk futures trading. Jadi basically ini risk free money ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan buat lo yang misalkan bang, kalau misalkan gue cuma pengen beli yang penting beli aja bang, nggak usah ribet-ribet, bisa nggak bang? Bisa juga di sini ya. Lo bisa pakai kartu, lo bisa langsung beli misalkan, gue pengen seminggu sekali 200.000 misalkan, nggak peduli dimanapun, gue mau DCA murni, gampang, tinggal lo pilih BTC misalkan ya, gue mau 200.000 gitu ya, oke. Langsung nanti keluar nih ya rate-nya, lo klik beli, bayar ya tinggal pakai card lo ya, bisa pakai Visa or Mastercard dan seterusnya. Jadi bisa dibilang nih sebenarnya komplit sih dari lo yang udah dari yang beginner, intermediate sampai advance. Futures trading ada, copy trading ada. Dan juga buat lo yang sudah DCA udah kekumpul nih ya pelan-pelan BTC lo, Ethereum lo, berbagai macam alts lo. Nah, jangan cuma dipakai ya jangan cuma dipajang, tapi lu juga bisa mendapatkan yield dari aset-aset yang sudah lu beli, begitu BTC, Ethereum dan seterusnya. Bahkan kalau lu ada USDT yang belum lu beliin, bisa juga lu masukin ke sini ke flexible staking. Jadi nggak ada masa di locknya. Jadi lu bisa taruh dulu aja di sini, tunggu sampai ada SOP untuk beli, nah baru keluarin duitnya. Gitu. Jadi semuanya bisa menghasilkan yield, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk video kita pada hari ini. Untuk politik US,
satu hal mungkin yang harus lu petik dari video ini ya, yaitu jangan sampai lu jaga lilin saat salah satu itu kemungkinan akan menang gitu. Misalkan nih ya, H-1 dari pengumuman gitu. Wah, pengumuman siapa yang akan terpilih gitu atau yang udah diketok palu nih siapa yang jadi presiden. Wah, ayo jaga lilin. Misalkan, oh ini Kamala Harris nih yang kepilih kayaknya ya. Ayo kita nge-short. Taunya, weh, kena wick ya. Itu terlalu sering terjadi. Jadi please jangan ada yang namanya jaga lilin waktu nungguin event-event. Kayak contoh aja kemarin ya. Ini gue yakin banget banyak yang kena prank di sini ya. Waktu bukan NFP, tapi waktu initial jobless claim keluar, terakhir ngepam bang 11,9. Lihat nih, ijo pasti ngepam lagi. Taunya malah puff turun kayak gini ya, ke reject oleh 60.809. Nah, di situ kalau nggak salah 70% something posisi yang ke liquid adalah posisi long. Nah, jadi itu dia. Makanya jangan kita treat full dengan fundamental, harus dicampurkan dengan TA. Begitu ya. Oke, kita tutup video ini dengan 3 golden rules seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.